Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, ya sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk pertemuan kali ini? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, Nita. Apakah tampilan layar Ibu terlihat? Terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik, sebelum kita mulai, Ibu Guru ingin mengingatkan kalian. Silahkan anak-anak melakukan presensi terlebih dahulu. Terlihat ya, terdapat link untuk melakukan presensi. Nanti silahkan kalian isi sesuai keterangan nama, kemudian nanti ada nomor absen. Nah, Ibu Guru juga mengingatkan kalian agar untuk tetap jaga kesehatan. Meskipun kita belajar dari rumah saja, namun kita tetap menjaga kesehatan dengan cara 3M. Apa itu 3M? Itu kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, agar kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran kali ini, ayo kita nyanyikan lagu Garuda terlebih dahulu ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, Ibu Guru mau tanya nih, masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya apa saja ya yang sudah kita pelajari? Kira-kira apa nih, kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, yang masih ingat? Kalau Anda mungkin bisa menjawab. Tentang benda, Bu. Iya, kita sudah belajar tentang benda. Nah, benda itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu kira-kira benda dibagi menjadi dua itu apa ya jenisnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira benda hidup apa dan ya? tak hidup, Bu. Ada benda hidup Benda dan mati, Bu. ya, benda mati juga boleh. Kan termasuk benda tidak hidup juga ya. Baik, sebentar. Benar ini slide-nya. Nah, hari ini satu akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Kira-kira tentang apa ya? Ya, kita akan belajar tentang
benda hidup di lingkungan sekitar. Di sini kita akan lebih dalam belajar tentang benda hidup di lingkungan sekitar. Kemarin kan kita sudah belajar benda-benda yang ada di dalam kelas. Ini akan belajar tentang benda hidup di lingkungan sekitar. Apakah layar macet? Apakah layar sudah menuju ke tujuan pembelajaran? Sudah. Ya. Nah, dan indikator saat tujuan pembelajaran sudah Ibu Guru kirimkan pada grup WA. Nah, di sini juga akan membahas sedikit mengenai apa yang akan kita bahas ya. Untuk KD-nya, yaitu KD indikator, yaitu di sini kita akan belajar menganalisis kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar menggunakan komik interaktif dan video. Nah, setelah kita menganalisis, kita akan membuat sebuah kalimat terkait benda tak hidup dan tak hidup. Nah, setelah itu kita juga akan menggunakan benda nilai tempat. Ya, kita akan memecahkan masalah terkait nilai tempat, baik itu nilai satuan dan puluhan. Kemudian setelah itu kita akan membuat menara lingkungan. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, nanti coba kalian amati ya. Nah, namun sebelumnya Ibu Guru main game online terlebih dahulu agar kalian lebih semangat belajar. Sebentar. Nah, di sini silakan kalian isi nama kalian, nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah di sini silakan nanti anak-anak mengarahkan kita mau jalan ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti silakan kalian bacakan terlebih dahulu soal yang tertera di bawah monitor. Nah, cari jawabannya yang benar mana ya kira-kira. Kemudian kalian cari jalan untuk menuju Ibu Guru yang menggerakkan sesuai arahan kalian. Paham ya? Paham, Bu. Kita mulai ya. Nah, untuk soalnya, manakah yang termasuk contoh benda hidup? Kira-kira yang mana nih? Jangan sampai kita Yang tersabar. Bu, yang bawah. Bu, yang bagian bawah. Turun, turun, Bu. Turun. turun, Bu. Kemudian, Turun. apa? Turun. Oh, turun ya, turun. Terus, mana lagi nih? Bu, ke kiri. Kiri, Bu, kiri. Wah, benar ternyata. Atas. Sama. Atas. Oke, sekali lagi ya. Ayo, lebih semangat lagi. Nah, manakah yang termasuk contoh benda hidup? Ayo, arahkan Ibu Guru, ayo. Mana nih? Yang bawah, Bu. Bawah, Bu. Awas, Bu. Ya, ketabrak. Kita ulang lagi. Ayo. Mana Bu, ini? bawah. Bawah, Bu. Bawah. Kanan, Bu. Kanan, awas, Bu. Awas, Awas. Bu. Ya, tetap belum. Kita ulangi sekali lagi ya. Mana nih?
Ayo mana? Kiri. Ya, tertabrak Awas, Bu. lagi. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba game ini di rumah ya. Nanti Ibu kirimkan pada grup WA ya. Baik, kita menuju portion lagi. Tinggal nah, ya, tadi kita hanya menangsung, nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Oke, kita lanjut. Ingat. Nah, coba perhatikan gambar slide. Siapa yang di sini sudah pernah melihat ayam? Ya, Siapa Bu. yang pernah ayam? Banyak Bu. kira-kira. Ya, banyak kan ternyata yang sudah pernah melihat ayam. Nah, ayam, kira-kira ayam merupakan contoh benda apa ya? Ada yang tahu? Benda hidup. Hidup, Bu. Benda hidup. Coba ya kita klik. Apakah benar? Iya, benar ternyata. Bentar, ini masih ya. Iya, benar. Ayam merupakan contoh benda hidup. Nah, saya kira kenapa ya ayam termasuk benda hidup? Nah, agar kita lebih memahami materi ini, mari kita membaca komik interaktif. Lihat, nah, sudah tampil ya. Nah, di sini ada 3 tokoh. Ada tokoh Diva, Siti, dan Paman. Nah, ini siapa yang kira-kira mau membacakan atau berperan jadi 3 tokoh ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Jadi Bu. paman. Saya Diva, Bu. Saya Yang jadi Siti. Diva tadi siapa? Oh ya, Ya. jadi Tere ya. Tere jadi Diva, terus yang menjadi Siti, Anda, kemudian yang menjadi Paman, Lucky ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada keterangannya terlebih dahulu. Ya, komik interaktif disebut komik interaktif karena di dalam komik terdapat tombol, ada tulisan tombol. Nah, nanti kalau kita klik tombol play ini akan muncul video. Oke, kita langsung saja. Nah, judulnya adalah apa itu benda hidup? Nah, sesuai ya sama apa yang akan kita cari tahu tadi. Nah, suatu hari Siti dan Diva pergi ke peternakan ayam milik Paman untuk melakukan pengamatan sejenak mengenai apa hewan termasuk benda hidup. Sesampainya di peternakan ayam, Halo Paman, aku bersama temanku Siti datang ke peternakan ingin meminta izin untuk melakukan pengamatan sederhana dan kami membeli hewan ayam. Paman mengizinkan? Halo juga, dan Siti. Tentu saja paman izinkan. dan itu langsung melakukan pengamatan. Coba lihat itu di ayamnya banyak sekali. Ah, iya, ayamnya banyak sekali. Lihat, ada ayam yang sedang mengerami telur. Ternyata ayam termasuk benda hidup karena dapat berkembang biak dengan cara bertelur ya, Siti. Iya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Maka dari itu ayam termasuk benda hidup. Kira-kira benda hidup berkembang biak untuk apa ya?
Aku juga tidak tahu bagaimana kalau kita lihat video mengenai benda hidup di lingkungan sekitar. Kebetulan ada videonya. Nah, di sini ada tombol play, jadi kita klik ya, akan muncul video. Nah, ini videonya. Perhatikan Halo ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang benda hidup di lingkungan sekitar. Sekarang coba amati gambar berikut. Ya, benar sekali. Ada gambar hewan ayam, manusia, dan pohon jagung. Ketiga gambar ini termasuk benda hidup. Tahukah kalian kenapa hewan ayam, manusia, dan pohon jagung termasuk benda hidup? Ayo kita cari tahu apa yang dimaksud dikatakan benda hidup karena 1. Benda hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda tidak hidup tidak dapat berkembang biak. Kira-kira benda hidup berkembang biak untuk apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Benda hidup berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, berkembang biak juga dapat memperbanyak jumlahnya. Sedangkan tujuan berkembang biak yaitu agar benda hidup terjaga kelestariannya. Kedua, benda hidup dapat bergerak sendiri. Tumbuhan melalui daun, batang, dan akar. Untuk beberapa tumbuhan menggerakkan daun untuk tumbuh ke arah sumber cahaya. Ketiga, benda hidup memerlukan makanan. Contohnya, hewan ayam dan manusia. Keempat, benda hidup dapat tumbuh besar. Sedangkan proses tumbuh besar tumbuhan seperti pohon jagung yaitu dari biji, tumbuh akar, kemudian tumbuh tunas daun, lama-kelamaan akar dan daun bertambah banyak dan tinggi pohon bertambah tinggi, kemudian berbunga dan menghasilkan buah. Kelima, benda hidup dapat bernafas. Contohnya hewan ayam dan manusia bernafas dengan paru-paru. Baik, silahkan dilanjutkan. Oh, begitu. Ternyata benda hidup memiliki keistimewaan yang dapat berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Tidak heran jika ayam dipeternakan milik banyak. Tidak pamit pulang ya paman. Paman, kami mau izin pulang. Nah, hari sudah sore. Terima kasih sudah mengizinkan kami melakukan pengamatan di peternakan ayam milik Paman. Iya, sama-sama. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Oh, iya ini ada bingkisan telur ayam untuk kalian bawa sebagai oleh-oleh ya. Wah, terima Wah, kasih terima banyak kasih Paman Paman oleh-olehnya. Iya, terima kasih untuk Pere, anak-anak, dan Lucy yang sudah membacakan komik interaktif tadi. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya nih, apa saja kosakata yang berkaitan dengan benda hidup pada teks komik interaktif dan video tadi? Nah, kira-kira apa ya tadi? Ayo, siapa yang menjawab? Ayo, siapa? Risa mungkin mau menjawab. Halo? Rizka? Oh, dia belum bergabung ya. Mungkin siapa nih yang menjawab? Ada yang membantu guru? Ananda mungkin? Atau Tere? Atau Wulan mungkin?
Berkembang biak. Iya, ada berkembang biak. Kemudian apalagi ya? Ayo lagi apa sih? Coba ingatnya. Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Keturunan. Keturunan, Bu. Ada keturunan. Kemudian apa lagi? Bernafas, Bu. Ya, bernafas juga ada. Kemudian memperbanyak juga ada. Memperbanyak. Bergerak. Memerlukan makanan juga dia. Tumbuh besar. Nah, kita sudah menemukan beberapa kosakata yang ada di komik tadi. Selanjutnya, silahkan anak membuka LKPD. Nah, di sini ada link yang tertera pada layar ya. Nah, pada kegiatan 1 tadi kita sudah melakukan. Sekarang kita akan melakukan kegiatan 2. Baik, Bu Guru berikan waktu 2 menit ya. Cukup ya? Cukup. Dimulai. Ya, dimulai ya dari sekarang. Nanti Ibu Guru tunjuk salah satu perwakilan untuk membayangkan hasil jawaban. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan siapa yang mau membacakan hasil jawabannya tadi. Ayo, siapa? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Burung dewasa dapat bergerak terbang untuk memberi makanan pada anak burung. Gambar 2. Ya, benar apa? Benar, Ibu Guru cocokkan dulu ya. Satu-satu. Gimana anak-anak? Ini tidak tadi jawaban dari Ulan. Benar, Bu. Benar, Bu. Ya, benar. Ya, benar. Ayo lanjutkan, Ulan. Nomor selanjutnya. Gambar 2. Untuk berkembang biak. Tadi jawaban Ulan. Punya teman-teman apakah sama jawabannya? Ya. Ayo yang nomor 3 dibacakan lagi. Gambar 3. Tumbuhan apa bertumbuh besar? Iya, benar. Gambar 3 yaitu gambar pohon pisang tumbuh besar ya. Nah, ingatkah kalian kira-kira tadi Paman memberi apa ya kepada si Pidepa? Masih ingat tidak? Masih, Bu. Telur. Nah, tadi Paman memberikan apa ya? Telur ayam, Bu. Ya, oleh-oleh telur ayam. Nah, sekarang kita akan menghitung telur ayam yang diberikan Paman kepada Siti dan Diva. Bersama saya. Benar, ini saatnya belum ganti. Ayo kita menghitung bersama-sama. Ya, terdapat berapa butir telur ya? 36, Bu. 36, Bu. Ya, terdapat 36 butir telur ayam. Nah, sekarang kita akan membantu
Kita bisa untuk menyimpan telur-telur tadi ke dalam keranjang. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Coba perhatikan video berikut ya. Nilai tempat, satuan, dan puluhan. Banyaknya telur ayam adalah 36 butir. Telur ayam akan disimpan ke dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Dalam satu keranjang besar hanya dapat menyimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya dapat menyimpan 10 telur ayam. Sedangkan satu keranjang kecil hanya dapat menyimpan satu butir telur. Sehingga ada 3 keranjang besar dan ada 6 keranjang kecil. Dari penjelasan tersebut, maka keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, dapat dituliskan 36 sama dengan 30 ditambah 6. 3 adalah puluhan dan 6 adalah satuan. Karena 3 menempati tempat puluhan dan 6 menempati tempat satuan. Jika ditulis dalam nilai tempat adalah seperti berikut. Nah, coba perhatikan bilangan yang ada di layar. Kira-kira angka 91 yang menempati nilai puluhan satuan mana nih? Yang puluhan dulu. Kira-kira yang menempati nilai puluhan angka mana? 9, Bu. 9, Bu. Dan yang satuan, kalau yang satuan? 1. Angka 1, Bu. Benar sekali. Wah, hebat ya. Sekarang sudah bisa menentukan nilai satuan dan puluhan. Nah, selanjutnya ini Ibu ingin meminta kalian membuat sebuah A. Nah, tapi sebelumnya silahkan kalian amati terlebih dahulu video berikut. Ayo mengenal nilai tempat melalui menara Lego. Ketentuan membuat menara Lego. Satu menara tersusun dari 10 Lego. Maka, satu menara dianggap sebagai puluhan dan satu Lego dianggap sebagai satuan. Coba perhatikan menara Lego yang sudah Ibu Guru susun berikut. Ya, terdapat 6 menara, tapi coba perhatikan pada menara ke-6. Apakah memenuhi ketentuan membuat menara Lego? Tidak, karena satu menara terdiri dari 10 Lego. Maka pada menara ke-6 belum dapat dikatakan sebagai menara Lego. Sehingga terdapat 5 menara dan 6 Lego. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah 5 menara adalah puluhan dan 6 Lego adalah satuan, maka dapat dituliskan 56. Nah, karena di videonya macet-macet, nanti Ibu Guru kirimkan lagi ya. Ini untuk video tadi agar kalian bisa belajar lebih dalam. Nah, sekarang akan anak-anak memecahkan masalah terkait dengan nilai tempat pada LKPD 3. Bisa dibuka melalui yang tadi dituliskan. Nah, sebentar ditampilkan lagi ya. Linknya masih sama. Nah, kita akan mengerjakan LKPD kegiatan 3. Nah, ini baik Ibu Guru beri waktu 2 menit ya, cukup. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah ya. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau menjawab
salah satu soal di LKPD kegiatan 3 tadi. Salah satu perwakilan saja ya. Ayo ya. Saya, Bu. Oh iya, kita. Enam puluhan. Ada 60-an dan 61-an. Ya. Jadi 66 Iya, dengan 60 ditambah 6. Jadi angka 6 menempati puluhan dan angka 61-nya lagi menempati puluhan, Bu. Benar. Seperti ini. Seperti ini. Jawabannya benar. Ya, Bu. Iya, jawabannya benar. Nah, dari bilangan 66, saat kita tuliskan terdapat 6 susun menara Lego dan terdapat 6 Lego. Jadi dapat kita tuliskan 66 sama dengan 60 ditambah 6. Nah, maka 6 merupakan puluhan dan 6 merupakan satuan. Nah, untuk jawaban nomor 2 dan 3, nanti silahkan kalian kirimkan pada WA grup ya. Nah, sekarang kita akan membuat menara Lego. Nah, nanti anak-anak di rumah silahkan membuat menara Lego dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, yaitu membuat menara Lego dengan jumlah Lego sesuai tanggal lahir. Misalnya nih, itu tanggalnya tanggal 11. Nah, berarti kita menggunakan 11 Lego. Kemudian disusun. Selanjutnya, tuliskan nilai tempat satuan dan puluhan. Nah, seperti pada gambar di samping. Kemudian silahkan anak-anak kirim dalam bentuk foto maupun video dalam LKPD kegiatan 4. Linknya yang sudah Ibu tuliskan pada layar, nanti juga Ibu guru tuliskan pada grup kelas. Nah, hari ini kira-kira kita sudah belajar apa ya? Tadi kita sudah belajar apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Benda hidup dan benda tidak hidup, Bu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang benda hidup dan tidak hidup. Kemudian kita juga menggunakan benda-benda itu tadi untuk belajar tentang nilai tempat, baik nilai tempat satuan dan puluhan. Juga tadi sudah membuat. Nah, nanti untuk tugas di rumah, tadi kan tugasnya sudah membuat menara Lego. Kemudian satu lagi, tugas evaluasi. Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Nah, di sini silahkan nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi ini. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Nanti juga ada video yang silahkan kalian nanti hafalkan lagu dan gerakannya untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah paham ya untuk tugasnya? Paham, Bu. Ya, baik. Untuk menutup kelas hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Luki mau memimpin doa untuk doa penutup hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita menutup pelajaran pada ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Luki. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada ya. Apa tadi tugasnya? Soal evaluasi dan menghafalkan
lagu serta gerakan ya. Iya, Bu. Baik, sampai jumpa. Terima kasih untuk hari ini.